Untuk mengetahui perkembangan investigasi kasus kebakaran rumah yang menewaskan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sudah tersambung bersama kami Wakil Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara, Prayugo Utomo. Mas Yugo, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Ya Mas Yugo, dari KKJ kan sudah melakukan investigasi. Apa temuan yang sejauh ini didapat terkait kaitannya antara pemberitaan yang sudah dilakukan sebelum kejadian dan juga setelah adanya kebakaran di rumah korban? Ya, sebelumnya saya menyampaikan rasa duka cita, kami KKJ Sumut menyampaikan duka cita mendalam pada keluarga korban Sempurna Pasaribu atas meninggalnya Bang Sempurna Pasaribu. Ini menjadi duka kita semuanya, kawan-kawan jurnalis di Sumatera Utara. Nah, hasil penelusuran KKJ Sumatera Utara itu ada menemukan beberapa kejanggalan yang kami lihat eh dari kebakaran ini. Yang pertama itu adalah soal sebelum kebakaran terjadi, Bank Pasar Ibu ini kan sempat memberitakan soal dugaan perjudian yang diduga dikelola oleh aparat militer. Ini dilakukan berita itu kami telusuri terbit pada 22 Juni 2024. Nah, kemudian dalam pemberitaan itu dia juga jelas-jelas menuliskan nama oknum yang dimaksud. Nah, dalam dalam hal itu juga ada dugaan soal aliran uang yang mengalir kepada Bank Pasaribu, kemudian termasuk kepada anggota ormas yang disebutnya sebagai teman Bank Pasaribu. Ini adalah temuan kami setelah mewawancarai beberapa saksi. Nah, kemudian setelah berita itu terbit, Bank Pasaribu ini dihubungi oleh ada oknum aparat, diduga oknum aparat yang menghubungi dia dan meminta agar berita itu segera di take down ataupun dihapus dari laman Tribarata TV. Nah, kemudian pihak perusahaan saat itu tidak menghapus berita itu. Kemudian ada juga petugas kepolisian yang sempat menghubungi perusahaan media online tempat korban bekerja dan meminta agar pemberitaan dibuat secara halus. Pemberitaan yang dimaksud adalah soal unjuk rasa tokoh organisasi keagamaan di Kabupaten Karo yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot lantaran maraknya judi, prostitusi, dan narkoba. Nah, kemudian setelah ramai pemberitaan itu muncul, pimpinan media tempat Bang Pasaribu bekerja ini sempat menghubungi Bang Pasaribu. Oke. Namun saat itu dia bilang aman-aman saja. Tapi Oke. eh, ada pernyataan bahwasannya Bang Pasaribu ini sempat merasa was-was atau merasa dalam ancaman saat itu karena dia menduga akibat pemberitaan yang dilakukan Oke. diberitakannya. Oke, Mas Yugo, Nah, tapi artinya memang ada intimidasi sebelumnya? kita belum mengetahui apakah ada ini bentuknya intimidasi atau enggak karena ini masih dugaan hasil temuan kami di lapangan. Karena saat itu juga ada seorang ketua ormas yang menghubungi Bank Pasaribu sebelum kejadian kebakaran itu mengatakan bahwasannya Bank Pasaribu dan beberapa kawan ini sedang diikuti. Makanya Bank Pasaribu sempat mengamankan dirinya tidak pulang ke rumah karena merasa was-was dan berada di bawah ancaman tadi. Oke, soal Nah, informasi ada penguntitan itu juga ditemukan kan kali kalau dari Kapendam membantah itu tidak ada orang tak dikenal di sekitar rumah. Kalau yang Anda temukan seperti apa? nah, berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun oleh teman-teman KKJ di lapangan, para saksi ini mengaku ada sekitar 5 orang sebelum kejadian kebakaran itu yang berseliweran di sekitaran rumah Bang Pasaribu. Ini yang masih menjadi pertanyaan dan kami juga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian apakah juga menemukan fakta yang sama dengan yang kami temukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami wawancarai di lapangan. Oke, kan ada beberapa desakan yang disampaikan oleh KKJ termasuk juga kepada polisi. Kalau dari KKJ melihatnya, apakah sejauh ini proses yang dilakukan oleh polisi sudah cukup transparan, Mas Yugo? Ya, kami belum bisa menyimpulkan apakah Polres apa namanya yang dilakukan kepolisian sudah cukup transparan. Yang pasti KKJ Sumut mendesak dan menuntut kepolisian
untuk menyelidiki kasus ini dan mengungkapnya secara terang benderang, secara fakta yang terjadi di lapangan. Apakah memang kasus ini murni kebakaran, ataukah ada hal-hal lain yang sebenarnya menjadi penyebab kebakaran di rumah Bang Pasaribu yang menewaskan Bang Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Oke, baik. Tentu penanganan kasus secara terang benderang ini jadi harapan semua. Terima kasih banyak Mas Yugo sudah berbagi untuk Ya, Kompas Petang. sama-sama Cindy.